Anita, dari semua kejahatan sudah kamu lakukan sama kita berumah tangga, ini yang paling menyakitkan, Anita. Apa yang sudah kamu lakukan, Anita, sama sekali nggak bisa ditolerir lagi. Dan aku sudah putuskan sekarang, kalau aku akan menceraikan kamu, Anita, dengan aku menjatuhkan talak buat kamu. Aku tahu kamu punya banyak alasan untuk menceraikan aku. Tapi aku mohon kamu harus tahu dulu kenapa aku melakukan semua ini. Anita, sudah terlalu banyak penjelasan dan sekarang aku tidak butuh penjelasan apapun dari kamu. Kali ini aku mohon kamu harus percaya sama aku. Mungkin menurut kamu semua yang aku lakukan ini adalah pengkhianatan. Tapi menurut aku ini pengorbanan. Aku dibayar sama Mami dan Dion untuk hancurin pernikahan kamu sama Najwa. Kamu barusan bilang apa? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini hanya demi uang? Kamu lihat sendiri kan? Apa alasannya kamu untuk melakukan semua kejahatan? Semua itu demi uang! Kamu benar-benar serakah, Anita. Dan kamu sama sekali gak tahu kan? Kalau apa yang sudah kamu lakukan, kamu sudah menghancurkan hidup aku dan juga Najwa. Kamu benar-benar perempuan yang tidak punya perasaan, Anita! Terserah kamu Aldi mau ngomong apa tentang aku. Tapi aku sumpah, aku deketin kamu itu bukan karena uang, tapi aku cinta sama kamu, Aldi. Gak usah ngomongin soal cinta, Anita. Semua cinta yang sudah kamu berikan buat aku, itu semuanya palsu. Cinta itu butuh pengorbanan, Anita. Tapi bukan seperti ini. Kamu benar-benar udah keterlaluan. Aku ngerti kok kenapa kamu marah sama aku. Tapi aku jujur, walaupun kita nggak punya hubungan apa-apa lagi, tapi aku masih cinta sama kamu. Aldi! Aldi jangan pergi! Aldi tunggu. Aldi, aku terpaksa nurut sama Dion dan Mami. Mereka minta aku deketin kamu supaya aku bisa jadi istri kamu. Justru sudah seharusnya kamu merasa bersalah. Tapi aku sumpah aku cinta sama kamu. Kamu mau kan kasih aku kesempatan kedua? Enggak, Anita. Sudah gak ada lagi kesempatan kedua. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan itu jahat. Terlepas dari kamu disuruh oleh Mami atau tidak. Apa hak kamu untuk membohongi aku kalau selama ini kamu hamil gara-gara aku? Oke, aku salah. Tapi aku nggak sepenuhnya salah. Dion juga salah. Dion juga jahat. Kamu jangan ngomong sembarangan, Anita. Kamu jangan memfitnah. Aku tahu persis siapa itu Dion. Dia ngambilin aku untuk menjebak kamu. Dan semua itu cuma buat uang. Anita, kenapa selama ini kamu ikutin permainan Dion? Jawab aku! Ya karena aku nggak tahu mesti kemana lagi. Aku waktu itu lagi hamil. Dan aku harus menyelamatkan diri sebagai model terkenal. Jadi maksud kamu ingin menyelamatkan harga diri kamu? Apa kamu pikir selama ini kamu masih punya harga diri? Apa yang sudah kamu lakukan? Itu adalah kejahatan. Aldi, ini bukan pembelaan. Sama sekali bukan. Ini kenyataan. Sama dengan kenyataan yang aku tahu kalau kamu sebenarnya mandul. Berarti selama pernikahan kita kamu juga udah tahu kalau aku sama sekali gak bisa memberikan anak. Ya, dan aku nggak mau kamu menanggung malu di depan semua orang. Satu dunia juga tahu kenapa kamu ceraiin Najwa. Kamu ceraiin Najwa karena dia nggak bisa kasih kamu anak kan. Dan kalau kamu ngusir aku karena aku hamil dari Dion. Dan kalau orang tahu aku hamil dari Dion, muka kamu mau ditaruh di mana? Kamu pasti akan malu banget. Makanya aku pilih untuk diam dan nanggung semuanya sendiri. Ya Allah. Jadi selama ini aku menganiaya batin perempuan yang sebenarnya sudah berkorban untuk aku. Kalau ini semuanya benar, laki-laki seperti apa aku sekarang ini di mata kamu, Anita? Sekarang kamu ngerti kan kenapa aku nggak mau nyusuin Mumtaz? Jadi semua persoalan di rumah tangga kita itu semua berasal dari Dion. Aku harus bikin perhitungan dengan Dion. Aldi, kamu mau ngapain? Aku harus bikin perhitungan dengan Dion. Aldi! Sepertinya sebentar lagi akan terjadi sebuah perkelahian seru. Aku nggak sabar nunggu hasilnya. Kita pakai taksi ini aja daripada kita nunggu lagi. Yuk. Ayo. Ayo, jalan. Dion, nanti hari Minggu Mami mau ke salon. Mami mau melakukan perawatan muka. Ya udah, Mami pergi aja sendiri. Jangan minta dia sama aku ya. Aku kan baru kerja. Lagian sekarang kan Mami udah digaji. Kamu pelit banget sih sama Mami. Oh ya, kita belum bilang mau kemana ya? Pak, ke gang rambutan ya? Aku akan bikin perhitungan dengan kamu, Dion. Loh, kok belok sini sih, Pak? Pak, gang rambutan, Pak, saya bilang kan? Pak, Bapak mau kemana? Kan tadi saya bilang, jalan rambutan. Bapak dengar nggak sih saya ngomong apa? Gang rambutan, Pak. Bapak sengaja ya? Sengaja pura-pura nggak tahu jalan, malah muter-muter supaya argonya nambah. Udah telepon polisi aja deh.
Kalian nggak perlu telepon polisi. Sekarang keluar! Aldi? Keluar sekarang! Apaan sih, Aldi? Apa sih? Aldi! Aldi, kenapa sih? Kamu! Aldi! Aldi! Aldi, tunggu! Dion! Aldi! Dion! Kalian ini maka benar Aldi, gak boleh bertengkar! Apa-apaan ini? Kalian sudah merusak hubungan aku dengan Najwa. Kamu itu adik seperti apa? Sama sekali bukan saudara buat aku! Aldi! 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 Kamu jangan percaya sama Anita. Dia udah menghina aku. Dan dia juga udah bohongin kamu. Kamu yang udah bohongin aku! Selama ini aku anggap kamu sebagai adik aku. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah menghancurkan hidup aku! Aldi, semua itu nggak benar. Aldi, semua itu nggak benar. Aldi! Kamu jangan percaya sama Anita, dia itu ular kepala dua. Semua kata-katanya bohong, gak benar. Diam, Mami! Mami juga sudah ikutan kan dari semua rencana yang ada di rumah itu. Mami dan Dion dan juga Anita sudah menghancurkan hidup aku dan juga Najwa. Kalau saja semua ini nggak akan terjadi, Mumtaz itu nggak akan pernah. Mami, Aldi pingsan nih. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Gak bisa, Dion. Aldi itu sudah hampir menghabisi kamu. Kita harus kabur. Enggak. Kita nggak bisa kabur, Bi. Aldi ini kakak aku. Aku nggak bisa biarkan dia di sini. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Dion, kalau sampai nanti Aldi bangun, dia bisa pukul kamu abis-abisan. Nanti kamu yang pingsan, gak bisa. Ayo. Enggak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit, Bi. Sekarang juga harus bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Mami ikut kamu. Mami, tolong aku, Mi. Bangunin Aldi. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Rehan. Lihat kan aku sekarang tepat waktu pulangnya. Iya, aku senang. Karena aku mau ngajakin kamu makan malam. Wow, kita makan malam di luar ya? Memang ada acara apa ini? Aku nggak mau ngasih tahu kamu dulu karena aku mau ngasih kamu surprise. Jadi sekarang kamu main rahasia-rahasiaan ya? Oke, bikin penasaran ya? Ya udah, sekarang kamu mandi, aku udah siapin semuanya. Oke, aku mandi. Bella, kenapa kamu telepon ibu? Seharusnya kamu itu menunggu sampai ibu menelpon kamu. Ibu takut nanti percakapan di telepon kita bisa didengar sama orang lain. Saya cuma pengen tahu apa Rehan udah pulang. Kamu kok nanya begitu? Memangnya Rehan sekarang nggak ada di kantor? Saya cuma mau memastikan apakah Pak Rehan sudah sampai rumah atau belum. Ibu akan cek. Tapi sekarang ibu ada di luar. Kamu tunggu ya. Baik Ibu, saya tunggu informasinya. Rehan. Mau pergi kemana kalian berdua? Malam-malam begini? Aku dan Najwa mau makan malam di luar. Untuk apa kalian pergi makan malam? Itu namanya pemborosan. Najwa, sebagai istri, seharusnya kamu itu bisa mengatur keuangan. Bukannya malah menghambur-hamburkan uang suami. Ibu, untuk apa aku cari uang? Jelas untuk Najwa istriku. Dan apa salahnya kalau sekarang aku dengan dia makan malam di luar? Tidak masalah, dia istriku kan? Kalian berdua itu seperti pengantin baru aja. Pergi malam-malam pakai bergandengan tangan segala. Seharusnya prioritas utama kalian itu adalah memikirkan bagaimana caranya untuk mempunyai anak. Ya, tentu saja kami memikirkan masalah punya keturunan. Tapi aku pikir semuanya kembali pada kehendak Allah dan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, ya kan? Ya Allah, Rehan, kamu nggak tahu. Kalau sampai 6 bulan ke depan aku belum juga hamil, maka aku harus meminta cerai dari kamu. Dan tawaran itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Mari Najwa. Assalamualaikum.